Shalom. Bapak bisa semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya rindu hari ini eksposisi Mazmur 60. Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Daud sedang perang lawan orang Edom, di mana peperangan ini adalah peperangan yang membawa nama Daud besar. Dan kemanapun Daud pergi, kemenangan Tuhan sediakan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara kita semua, kemanapun kita pergi, apapun yang kita pegang, kemenangan Tuhan sediakan bagi kita semua. Kita buka bersama-sama Mazmur 60. Bapak Ibu Saudara, sebuah Mazmur yang sangat menarik. Mari kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai yang ke-14 ya. Mazmur 60. Bapak Ibu Saudara, kalau eksposisi itu artinya kita mengeluarkan, expose ya, mengangkat hal-hal penting dari sebuah Mazmur, ya, satu perikop. Karena itu kita baca semua Bapak Ibu Saudara ya. Oke, Mazmur 60 ayat 1 sampai 14, mari baca bergantian. Saya 1, Bapak Ibu Saudara 2, begitu seterusnya sampai 14 kita baca bersama-sama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung, kesaksian, miktam dari Daud untuk diajarkan. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Memukul 12.000 orang Edom di lembah Asin. Jadi berapa Bapak Ibu Saudara? 12.000 ya. 12.000 ya, ini kita catat. Nanti kita mau tahu konteksnya. 3, ya Allah, Engkau telah membuang kami, menebus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 5, Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah membenci kami, memberi kami minum anggur yang memusingkan. 6 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 7, supaya luput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. 8, 1, 2, 3. 9, punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. 10 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang akan menuntun aku ke Edom? 12, 1, 2, 3. 13, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. 14 sama-sama, 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah Mazmur yang berkebalikan. Daud menunjukkan dari sisi negatif. Kalau Tuhan membuang kita, pertahanan kita akan hancur. Penderitaan akan menyertai kita. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, di pihak kita, kemenangan ada di pihak kita. Bapak Ibu Saudara, secara konteks, latar belakang ya. Dalam 2 Samuel 8 ayat 13-14, demikianlah Daud mendapatkan nama ketika ia pulang menewaskan berapa Bapak Ibu Saudara? 18.000. Tadi kita baca di Mazmur berapa Bapak Ibu Saudara? 12.000. Jadi Daud itu nyanyi di tengah peperangan. Peperangan belum selesai, masih 12.000, ada 6.000 musuh lagi. Tapi Daud sudah buat Mazmur.
Dia ngomong, kalau Tuhan buang kita, pertahanan kita tembus. Tapi kalau enggak, kita akan mengalami kemenangan. Konteksnya di ayat yang ke-14, lalu ia menempatkan pasukan setelah menang ya, pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkan pasukan pendudukan. Sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Kemanapun ia pergi berperang. Apa peperangan kita Bapak Ibu Saudara? Sometimes life is a war ya. Hidup ini kompetisi, hidup ini peperangan. Ada orang sedang berperang melawan penyakitnya. Ada orang yang sedang berperang melawan masalahnya. Masalahnya bisa dalam rumah tangga. Berperang melawan pikiran-pikiran yang gak baik. Berperang melawan ekonomi yang gak baik. Berperang banyak hal. Tapi semoga yang kita perangi bukan manusia ya, perang lawan tetangga gitu ya. Bapak Ibu Saudara masuk Kompas ya, ada ibu satu setiap hari pagi dan sore mengirim air kencing dan air kencing dan tinja kepada tetangganya. Waduh ini perang ya, perang mengerikan ya, wah bau semua. Bapak Ibu Saudara perang apa yang sedang kita hadapi? Kita mencatat Daud. Kemanapun ia pergi, kemanapun ia perang, Tuhan beri kemenangan. Saya berdoa kita semua pagi hari ini juga, kemanapun kita pergi, apapun yang kita sedang berang, Tuhan memberi kemenangan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalau Daud diberi kemenangan, kita semua juga diberi kemenangan. Daud manusia biasa sama seperti kita, ya. Katakan kepada dirinya ya, tepuk dadanya. Kemanapun aku pergi, Tuhan memberi kemenangan. 1, 2, 3, kemanapun aku pergi, Tuhan memberi kemenangan. Kapan? Ada rumus kemenangan Daud. Bapak Ibu Saudara dari Mazmur 60 itu jelas rumusnya. Ya. Latar belakang Mazmur 60 dahulu. Bapak Ibu Saudara Daud sedang dalam proses peperangan. Ya, tadi. Yoab sedang membunuh 12.000 dari 18.000 orang. Ini adalah pertempuran yang membesarkan nama Daud. Dan ditutup dengan kemanapun Daud pergi, Daud mendapat kemenangan. Apa rumus kemenangan Daud? Ditulis di sini Mbak. 1. Apa rumus kemenangan Daud? Resep kemenangannya ya. Supaya kita semua menang. Apa resep kemenangan Daud? 1, Mbak Ibu Saudara. Pastikan Allah selalu bersama dengan kita. Pastikan. Di ayat yang 3-5 Pak Ibu. Kalau Allah buang kita, gak akan pernah kita menang. Ya. Daud pakai paradoks dibalik sama Daud. Kalau Allah buang kita, posisi kita gimana? 1, kita akan terbuang. Dibuang jauh, tidak ada kemenangan, diasingkan dan kalah. Apakah Bapak Ibu Saudara merasa diasingkan hari ini? Itu berarti kita kurang dekat sama Tuhan. Nah, diasingkan saudara, diasingkan gini. Yang kedua, pertahanan kita akan tembus. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini pertahanan kita tembus, coba kita cek ya. Masihkah Tuhan di pihak kita? Pertahanan apa? Mungkin pertahanan ekonomi. Kita sedang bangun tembok ekonomi ya. Bapak Ibu Saudara ada namanya pertama proteksi ya. Keuangan itu ada pasti proteksi, ada penyimpanan ya. Penyimpanan itu biasanya 6 bulan gaji. Ya, proteksi itu biasanya yang lain, kesehatan dan sebagainya. Kita bangun pertahanan, pertahanan keuangan, pertahanan pangan biasanya ya, Pak bangsa ya. Pertahanan kita akan tembus. Kalau Tuhan gak menyertai kita, gak bersama dengan kita, bumi itu goncang. Kita gak punya pijakan. Isa bingung Mbak Ibu. Kita ini harus berpijak sama siapa? Pijak gimana? Masalah itu menggoncang kita begitu besar. Kita mengalami penderitaan yang berat. Ya. Itu kalau Tuhan gak di pihak kita. Dan kita seperti orang mabuk pusing. Coba tengok kanan kiri, ini wajah pusing apa wajah sukacita? Wah ya. Jangan-jangan lagi wajah pusing, sepaneng nih anak kayak gini ya, kerjaan kok gini ya, rumah nggak beres, ada yang bocor.
kesehatan lagi problem, Bapak bisa di Surabaya ini hujan cuma beberapa kali. Di Malang itu setiap hari hujan, mendung Bapak bisa. Wah, banyak orang sakit hari-hari ini ya. Peperangan kita macam-macam. Kalau Allah nggak di pihak kita, pertahanan kita tembus pasti. Ya. Pasti kita bingung bijak kemana. Hari ini pijakan kita, ayo kita mijak kepada kebenaran. Ya, bumi goncang. Daud menggambarkan setelah perang lawan 12.000, lihat ya, kalau orang nggak disertai Tuhan, dibuang sama Tuhan, nggak dipakai sama Tuhan. Pertahanannya pasti tebus, keluarganya pasti nggak karu-karuan, gitu ya. Pak Ustaz, hari ini ayo kita doa, pastikan Tuhan di pihak. Apapun masalah kita, ayo pastikan nomor satu, Tuhan adalah di pihakku. Tuhan itu kudus ya Bapak Saudara. Kita harus penuh kekudusan. Ayo kalau ada dosa-dosa, ayo kita buang. Baik dosa pikiran, baik niat-niat yang gak benar ya. Kalau ada salah masalah keuangan, ayo diperbaiki. Bapak Saudara, klik ya. Musa itu minta penyertaan Tuhan, bukan cuma malaikatnya. Pak bisa kadang kita kadang minta malaikat Tuhan, ya cukuplah malaikat Tuhan, cukuplah berkat Tuhan. Aku rasanya kalau punya berkat uang 10M, rasanya semua masalah selesai. Banyak hal nggak bisa diselesaikan pakai uang. Pak Saudara, kalau kita itu kadang sakit, kita tuh baru sadar uang berapapun habis. Ingat ya, wanita pendarahan 12 tahun. 12 tahun dia itu cari obat. Bayangkan 12 tahun dia kemana-mana keliling, akomodasi, duit obat, duit dokter. Habis. Ayo saudara, jangan cuma minta berkat Tuhan. Ayo kita minta penyertaan Tuhan. Kita harus nyanyi ya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Musa menghadapi apa Bapak Ibu Saudara? Musa menghadapi seluruh rakyatnya Tegar Tengku, 2 juta orang. Musa mau dilempari batu, Musa diprotes. Kadang-kadang dalam hidup Bapak Ibu Saudara banyak orang protes sama hidup Bapak Ibu Saudara ya. Salah terus. Ya. Bisa saudara, tetangga, keluarga. Menghadapi apa? Padang gurun, keterbatasan. Musa minta, jangan cuma malaikat. Aku minta penyertaan-Mu Tuhan. Aku minta penyertaan-Mu dalam hidupku. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yabes 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes itu artinya kesakitan. Harusnya hidupnya penuh kesakitan. Tapi dia doa sama Tuhan. Kita sering nyanyi doanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Ayat itu ditutup dengan apa? Tuhan mengabulkan doa Yabes. Pagi hari ini kalau Tuhan di pihak kita, mungkin orang tua kita bisa ngomong, kamu ini bawa nggak suwe, nggak untung. Bayangkan Bapak Ibu anaknya dinamakan kesakitan. Ya. Ada salah satu hamba Tuhan, dia cerita sama saya, waktu dia lahir, orang tua kakeknya, engkongnya itu meninggal. Waktu dia lahir, pabriknya bangkrut. Langsung Mbak Ibu Saudara sama papanya dibenci. Ya, dibenci sama papanya, kasih nama Liong, naga tapi yang paling jelek. Gak bawa beruntung. Dia doa, Tuhan, aku dikasih nama jelek, aku lahir jelek. Tapi aku tahu Tuhan sanggup mengubahkan nasibku. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, hari ini dia adalah anak satu-satunya yang bawa berkat buat keluarga itu. Yabes itu kesakitan. Mungkin kita ada kesakitan ya, kenapa kok hidupku kayak gini? Kenapa jalanku kayak gini? Bapak Ibu Saudara, hari ini ayo, kalau kita mau menang, resep kemenangan Daud, pastikan Tuhan ada bersama dengan kita. Klik nilai Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi, pastikan Tuhan bersama dengan kita dan di pihak kita. Pastikan ini. Daud itu pastikan ini ya. Pastikan. Bapak Ibu Saudara, Roma 8:31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Ini pertanyaan retorik Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Nggak perlu dijawab, kita sudah tahu jawabannya. Kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Nomor 1, coba cek ya dalam hidup kita. Apakah Tuhan itu di pihakku? Kalau Tuhan nggak di pihakku, aku pasti susah hidup. Aku pasti gak akan punya kemenangan. Saudara, Tuhan itu punya 1001 macam cara nolong kita. Asalkan kita ada di pihak Allah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana di ayat 13. Apa resep kemenangan Daud? Jangan mengandalkan manusia. Ya, kita baca ya, ayat 13. Mazmur 60 ayat 13. Dikatakan di sana. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Bapak Ibu Saudara, Daud ngomong gini bukan tidak punya orang hebat loh. Daud ini punya koneksi luar biasa. Bahkan ditulis ya Bapak Ibu Saudara, ditulis di ayat-ayat yang tadi kita baca 2 Samuel 8, ditulis di sana. Daud punya pasukan yang teruji. Tapi Daud ngomong, pertolongan manusia itu sia-sia. Pertolongan Tuhan itu yang luar biasa. Bapak Saudara, ayat terkenal ya, kita baca ya, sebagai pengingat kita pagi hari ini. Yeremia 17 ayat 5-8. Ya, Yeremia 17 ayat 5-8. Saya minta bapak-bapak ayat 5, 6 ibu-ibu ya, 7 bapak-bapak lagi, 8 ibu-ibu. Oke, siap? Bapak-bapak ayat 5, 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 6, para wanita, 1, 2, 3. Tujuh, bapak-bapak, 1, 2, 3.
8 para wanita. 1, 2, 3. Yang tidak khawatir dan yang tidak berhenti menghasilkan. Tahunnya boleh tahun kering. Orang mengandalkan Tuhan tetap menghasilkan buah. Itu firman Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan kekuatan temannya, dan yang menjauhkan hatinya daripada Tuhan, itu gak pernah mengalami keadaan baik. Seperti tadi dikatakan Daud. Ya, kalau Tuhan buang aku, pertahananku jebol semua. Kakiku gak ada pijakan. Aku menderita. Dan aku pusing seperti orang mabuk. Terus huyung-huyung. Coba cek keadaan kita Bapak Ibu Saudara, apakah hari ini kita sedang mengalami ini. Kita gak ada pijakan, kita mengalami pertahanan, kita tembus semua. Pastikan kita gak mengandalkan manusia. Kita mengandalkan Tuhan. Bapak Saudara, Daud itu punya orang siapa aja, klik ya. Daud itu punya pasukan yang teruji. 2 Samuel 8. Dikatakan di sana 2 Samuel 8 ayat 15 sampai 18. Demikian Daud telah memerintahkan seluruh Israel dan menegakkan keadilan kebenaran bagi seluruh bangsa. Pasukannya Daud siapa? 1, Yoab anak Zeruya menjadi panglima. Yosafat bin Alihu menjadi bendahara. Wah, Daud punya tim yang bagus. Yoab ini tadi yang bunuh 12.000 orang. Wah, hebat. Tapi Daud tidak berharap pada Yoab. Daud bahkan punya panglima itu 3. Amasa, Yoab, sama Abia. Tapi saudara jangan berharap pada manusia. Manusia bisa berubah-berubah. Pasukan kita bisa berubah, teman kita bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Jangan andalkan manusia. Daud tetap perang bersama Yoab, bersama Yosafat, tetap. Tapi hatinya tetap sama Tuhan. Kita kerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagian. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa resep kemenangan Daud? 1, pastikan Tuhan di pihak kita. 2, jangan andalkan manusia. 3, Tuhan berperang ganti kita. Ayat 14, Mazmur 60 ayat 14 dikatakan di sana. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ia sendiri yang akan menginjak-injak para Tuhan. Daud itu percaya apa? Yang injak lawanku ini bukan Yoab. Yang bunuh lawanku ini bukan Yoab. Yang habisi lawanku ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita sembuh bukan cuma karena obat kita. Tapi Tuhan yang menyembuhkan aku. Tuhan yang memulihkan keadaanku ini. Dan Tuhan yang memberkati aku. Bapak Ibu Saudara, banyak orang saya lihat ya. Itu mengalami kehancuran. Kenapa? Karena hal-hal kecil. Ingat, kapal yang besar itu hancur, tenggelam bukan karena pecah yang besar. Dari kecil. Lubang kecil, wah hancur. Hari ini ayo kita coba lihat hidup kita. Tuhan yang berperang ganti kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan yang lalu saya ini ke Jatim Park ya. Saya itu sama istri saya, sama mama saya, sama adik saya perempuan. Ke Jatim Park kita makan ya. Habis makan, wah lihat-lihat dalam Jatim Park. Sampai di tempat yang Chinese semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, mama sama adik saya bilang ya, Ma aku tak sama Vivi ke sana. Masuk ke tempat Chinese itu Bapak Ibu Saudara, kita mau sewa kostum. Ya, saya lupa saya bawa tas, harusnya kan saya titip tasnya. Saya bawa tas saya. Kita ganti baju, Bapak Ibu Saudara, cari baju yang muat. Agak susah karena bodinya super besar. Ekstra jumbo ini agak susah Bapak Ibu Saudara ya. Wah, cobain baju satu-satu. Wah, gak cukup Bapak Ibu Saudara ya. Wah, akhirnya dapat satu, cukup. Ya, topi, wah nyari topi, wah mentang-mentang kepalanya besar Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya nemu satu, wah udah ketemu ya. Cari sepatu, gak ada yang cukup. Katanya mbaknya, wes kok pakai kaos kaki aja, kayak sepatu. Saya akhirnya pakai kaos kaki Bapak Ibu Saudara ya.
Jadi cuma pakai kaos kaki. Lalu kita udah ganti, saya taruh tas saya di situ, Pak Saudara. Ada handphone saya. Apa yang terjadi, Pak Saudara? Ada 3 AI datang pakai baju kuning. Ya, AI ini juga mau ganti baju, pinjem baju. Lalu saya pas ganti nyoba-nyoba ini saya duduk, benarkan kaos kaki. Saya lihat tasnya AI itu ditaruh di atas tas saya. Saya mungkin perasaannya mulai gak enak. Tapi saya ingat ini cuma foto 20 menit. Cuma 20 menit. Tidak apa-apa lah, cepet-cepet aja lah. Saya keliling foto, wah foto, ada fotografernya juga. Wah foto-foto keliling. Selesai, balik. Waktu balik, fotografernya tanya, mana handphonenya? Fotonya saya kirim lewat kabel data. Saya cari handphone saya. Tidak ada. Baik saudara ya. Saya cari handphone saya balik-balik itu tas, tidak ada handphonenya. Lalu mbaknya yang punya counter itu, anak masih magang SMK, handphonenya juga hilang. Jadi saya sama mbaknya bingung, handphone hilang, nyari kemana-mana nggak ada. Lalu coba tanya CCTV. Wah, tadi AI itu 3 AI itu cepet-cepet pergi. Yang 2 ngomong, ayo saya foto lagi. Mau ayo wes, jalan cepet gitu. Kita dengar mereka pergi. Setelah pergi, coba cek CCTV, sudah keluar 3 AI itu, naik Alphard. Waduh, perginya naik Alphard. Dalam hati saya, Tuhan, tidak pernah saya tahu handphone hilang itu ketemu. Tidak ada. Handphone hilang itu pasti hilang. Karena bentuknya sama, rupanya sama. Saya tanya, Tuhan ini tak kejar, apa aku diem aja? Saya ingat, email saya itu nyantol di handphone istri saya. Dibuka emailnya, bisa tahu apa aja handphone yang megang email itu loh Pak Ustaz. Diklik handphone itu, dicarinya lokasi. Bisa. Oh lokasinya di alun-alun, sedang makan ketan. Ketan, aduh ini apa ya Tuhan, masa ini tak kejar. Liburan masih 3 hari lagi Pak Saudara. Kira-kira kalau HP hilang liburan 3 hari itu seneng apa enggak? Enggak seneng. Apalagi masih nyicil Pak Saudara ya. Ini handphone hilang, cicilan jalan terus. Tanya apa ini? Akhirnya kita kejar Pak Saudara. Wih, ya dikejar ya. Ya dikejar, wah dikejar Pak Saudara, kita lari keluar. Wah, itu ada Jackie Chan, Jet Li apa dilewati semua wis. Bingung sama handphonenya. Naik mobil, ketika naik mobil semua senyap, diem semua. Saya cuma bisa ngomong, ayo di refresh. Sudah di refresh, masih diketan. Setengah perjalanan di refresh, pindah Pak Saudara. Pindah ke kafe. Oke. Diem ya. Masuk sudah sampai kafe itu saya tanya bapak parkir, Pak ada Alphard gak tadi? Oh ya kayak Alphard. Repot ya tanya Alphard. Waduh, Tuhan ya apa ini? Kita bagi tugas, mama saya sama adik saya perempuan di bawah. Saya sama istri saya naik ke kafe itu, saya cari ke atas. Kayak detektif sudah Pak Saudara ya. Gak ada. Di kafe itu naik, turun lagi gak ada Pak Saudara. Lalu saya jalan gini, kayak kerasa di kiri itu ada kuning-kuning. Saya noleh, lagi makan, restoran Chinese. Kuning, AI, susu banyak gitu Pak Saudara. Wah ini rasanya ini. Saya sudah siap-siap ngomong ya, ngomong apa nanti dikira cari-cari masalah kan. Saya masuk sama adik saya, sama istri saya, sama mama saya. Kebetulan AI yang di sini itu ngadepkan handphonenya ke sini kan. Saya lihat foto di Jatim Park. Pakai baju yang tadi. Wah ini udah ya. Saya masuk, permisi Su, AI. Saya tadi foto di Jatim Park. HP saya hilang. Saya lokasi kok di sini. Ya.
Waduh, satu AI itu langsung berdiri. Oh alah, dikeluarkan HP-nya. Tak kira punya temenku. Enak, Bapak Saudara ya. Diringkesi kira punya temennya. Dibalikkan handphone ini dua. Satu punyanya yang jaga, satu punya saya. Itu perasaannya luar biasa Pak Saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Gak pernah dalam hidup saya handphone hilang itu ketemu. Tadi jaga but itu sampai nangis. Dia SMK, gak ada uang. Jaga but, malah tambah handphonenya hilang. Saya balik ke Jatim Park, balikkan handphonenya. Ya, kadang itu ada hal-hal di luar kemampuan kita. Tapi itu Tuhan mampu bolehkan. Ya, nggak sampai mama saya ngomong, Tuhan itu beneran sayang sampai kamu. Gak ada orang handphonenya hilang itu balik, gak ada. Baru tahu ini. Saya percaya Tuhan sayang sama kita semua juga. Kalau orang lain, kejadiannya pasti hancur, pasti susah, pasti hilang. Bagi kita, bagi orang percaya, Tuhan melindungi dan memberkati, dahsyat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara kadang nggak tahu, kita nggak tahu caranya. Tapi Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan akan berperang ganti kita dan menginjak-injak lawan kita. Bapak Saudara, ayo kita sama-sama hari ini percaya kepada Tuhan. Klik ya. Letak kemenangan Daud bukan pada jumlah pasukan, tetapi pada perkenanan Tuhan. Letak kemenangan kita bukan banyaknya duit kita, Pak Saudara. Pinternya kita menyelesaikan masalah. Mungkin kita pinter ya, kita punya banyak pengalaman organisasi. Tapi letak kemenangan kita bukan pada pasukan kita, tapi kepada Tuhan, perkenanan Tuhan. Pak Saudara, perbandingan. Daud lawan Goliat. Kalau hitungan manusia menang siapa Pak Saudara? Menang Goliat. Tapi Tuhan berkenan Daud yang menang. Gideon bersama 300 pasukannya lawan 13.700 orang. Kalau hitungan manusia yang menang itu 13.700 pasukan. Tapi Tuhan berkenan sama siapa? Gideon. Dan Gideon menang. Bapak Saudara, Yonatan bersama bujangnya 2 orang lawan pasukan 20. Jadi 1 orang lawan berapa Pak Saudara? 10, dikeroyok 10 orang. Ahli bela diri itu maksimal, itu 3 apa 4. Itu sudah maksimal, itu sudah hebat, luar biasa. 10. Tapi Yonatan ngomong, Tuhan, kalau Tuhan kasih tanda, Tuhan pasti kasih kemenangan. Yonatan itu menang lawan 20 orang Filistin. Pak Saudara, kemenangan kita bukan ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh perkenanan Tuhan. Hari ini apa yang paling kita harus penting cari ya? Perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan sama hidup kita, musuh kita diperdamaikan dengan kita. Sakit kita disembuhkan. Hizkia ditambah 15 tahun. Andalkan Tuhan, Pak. Tuhan berperang bagi kita walaupun tidak masuk akal. Kalah jumlah, kalah modal, kalah kekuatan ya. Menghadapi masalah kita ngerasa kalah kekuatan. Kalah keganasan, penyakit mungkin. Kita kalah pengalaman, kalah semuanya. Tapi kalau Tuhan berkenan, kita yang diberi kemenangan. Ini semua aspek kehidupan. Satu kali seorang hamba Tuhan, dia cerita sama saya. Anaknya mau kuliah di Australia. Kalau mau dapat beasiswa, dia harus ikut ujian. Belajarnya dikasih soal 400 soal. Yang keluar cuma 5. Ya apa Pak Saudara? Dan waktu dia berangkat terlambat, jadi di sana cuma dapat 2 hari. Bayangkan 2 hari dia baru tahu harus belajar 400 soal. Yang keluar cuma 5. Dia bingung. Tuhan, tolongin aku Tuhan. Aku sudah jauh-jauh dari Indonesia Tuhan. Aku mau harap sama siapa? Orang tuaku jauh, orang tuaku yang bisa bantu aku ujian. Tuhan tolongin aku.
Dia telepon papanya, Pak doain aku ya, gini-gini. Iya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia tidur, saking capeknya dia belajar, dia ketiduran. Dalam mimpi, itu keluar 5 soal. Dia catat, bangun dia catat 5 soal itu. Dia pelajari benar-benar, sampai belajar yang lain Bapak Ibu Saudara ya. Ini bukan togel Bapak Ibu Saudara ya. Oh tepat ini toh dipelajari, oh bukan. Dia tetap belajar yang lain, dia berusaha. Tapi 5 itu dalam mimpinya dia merasa damai. Dia belajar benar-benar. Waktu dia masuk ujian, yang keluar itu 5 soal yang tadi dalam mimpi. Dia kerjakan dengan semangat. Dia pulang, dia cuma ngomong, kalau aku masuk universitas ini, cuma karena Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Aspek apapun Bapak Ibu Saudara, anak Anda sekolah, pekerjaan Anda. Ya, Bapak Ibu Saudara, nanti satu kali saya saksi satu hal lagi tentang pekerjaan ya. Tuhan itu sanggup mengubahkan yang paling nggak mungkin menjadi mungkin. Ya, satu kali nanti saya saksi kalau sudah selesai semuanya. Dan biarlah hari ini kita tahu, kemenangan kita bukan ditentukan oleh yang lain. Kemenangan kita ditentukan oleh perkenanan Tuhan. Jadi pastikan Tuhan berkenan kepada kita. Apa resep kemenangan Daud Bapak Ibu Saudara? 1, pastikan Tuhan di pihak kita. 2, jangan andalkan manusia. Manusia berubah-berubah, tim kita bisa berubah-berubah. Tapi Tuhan gak berubah. Yang ketiga, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Tuhan berkati kita semua. Saya rindu kita semua seperti Daud. Kemanapun Daud pergi, Daud menang. Sama, kemanapun kita pergi, kita mendapat kemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik maju ke depan. Apapun masalah hadapan yang kita hadapi, ayo kita sama-sama mau untuk sama-sama berharap pada Tuhan.